Kembali lagi di JPM TV dan masih bersama dengan Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Prof, kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Sekarang seputar ancaman gelombang ketiga karena libur Natal dan Tahun Baru. Ini pemerintah sudah memutuskan untuk menghapuskan PPKM level 3. Sudah tepatkah ini, Prof, langkah dari pemerintah? Oke, jadi pemerintah tadinya mengumumkan bahwa selama libur Nataru karena khawatir terjadi lonjakan gelombang ketiga, maka bikin 10 aturan yang berat, kemudian ada level 3 untuk seluruh Indonesia gitu ya. Semua ketat gitu ya. Kemudian baru-baru ini ternyata data Jakarta, Bali, Jawa itu beda banget, ini rendah banget penularannya amat rendah, rumah sakitnya sepi, kemudian yang sudah divaksinasi banyak banget, lebih dari 50%. Kayaknya nggak perlu ketat, jadi pemerintah kemudian melonggarkan, jadi khusus untuk hanya beberapa provinsi saja yang harus ketat, namun untuk sebagian besar batal diketatkan pada waktu Natal Tahun Baru. Nah, ini bagaimana? Apakah nanti akan membuat penyebaran makin tinggi atau tidak? Jadi sekarang mungkin analisanya begini, yang pro dulu. Oke, kita setuju. Sekarang nggak usah terlalu ketat. Alasannya apa? Alasannya kasusnya juga nambahnya dikit banget. Yang meninggal juga amat sedikit di Indonesia, kemudian positivity rate-nya rendah banget, 0,3% beberapa provinsi dan 0,7% rata-rata Indonesia, jadi amat sangat rendah risiko penularannya. Kemudian apalagi rumah sakitnya sepi, kemudian artinya itu data yang ada sekarang mendukung ke arah pelonggaran. Ya sudah, kalau gitu pariwisata tetap dibuka aja waktu Natal Tahun Baru, ataupun mengenai restoran, mengenai bioskop, mengenai mall, pengunjungnya. Nah, menurut saya itu yang pro. Sekarang yang cons-nya. Nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Ya kalau ini kan kita seluruh dunia lagi takut ada Omikron mau masuk gitu ya. Kita malah melonggarkan, bagaimana sih gitu ya. Itu yang kontranya. Nanti kalau mendadak kayak dulu lagi bagaimana? Kalau waktu kayak bulan Juli, Agustus, rumah sakit semua penuh, mau masuk IGD saja nggak bisa, penuh, kemudian dirawat di rumah yang meninggal ribuan, kan kami takut, kita takut. Iya, jadi jalan tengahnya memang aturan boleh dilonggarkan seperti itu, namun monitor, evaluasi, dan pendisiplinan itu kuncinya. Jadi pendisiplinan harus benar-benar dijaga, aturan yang itu bahwa ditaati. Yang masuk dari luar negeri, karantina berapa hari, jangan sampai lolos. Ini ternyata dari beberapa sumber tidak hanya satu yang lolos, ada beberapa yang bisa keluar sebelum waktunya gitu ya. Jadi harus ada pengawasan yang ketat nomor yang baru masuk Indonesia, satu. Kemudian yang aturan-aturan misalnya mau di sekolah tatap muka, itu kan mulai ada klaster di Jogja, klaster di Bali, jadi itu juga harus diawasi. Kemudian misalnya pengadilan sekarang sudah mulai offline, jadi bisa menghadirkan semua pihak di ruang pengadilan. Apakah preventifnya sudah benar belum? Apakah kan yang paling penting ventilasinya dulu. Pertama, ventilasi harus terbuka, jendela, pintu, kemudian semua yang masuk ruangan harus sudah vaksinasi. Ruang pengadilan misalnya, kalau bisa 3 kali, kalau enggak ya 2 kali. Tapi artinya syarat-syarat itu tidak boleh dilanggar. Misalnya kemudian kalau masuk harus tes antigen dulu. Minta maaf ini pada Anda berdua,
datang ke Jakarta Brace Center terpaksa harus di swab dulu antigen karena kalau bikin aturan ya tadinya mikir kan wartawan ini VIP. No way katanya nggak ada aturan, nggak ada nggak no excuse katanya siapapun kalau aturan harus diikuti. Ya udah setuju banget. Itu yang seperti itu. Jadi kan Indonesia itu kan kita begitu kenal, kemudian ya udahlah besok boleh pulang. Prof, bagaimana dengan data bahwa Presiden Joko Widodo pernah menyebutkan bahwa 19,9 juta orang akan berniat mudik di Natal dan Tahun Baru ini, Ya, yang dibandingkan dengan PPKM yang kemudian tidak jadi level 3. Iya, itu kan potensial berbahaya. Jadi kan kita selalu berdasarkan data. Data tahun lalu menunjukkan bahwa mudik Lebaran, mudik Natal Tahun Baru itu membuat klaster besar, membuat penularan amat mudah. Nah sekarang sudah dianalisa bahwa yang akan mudik banyak, ya sudah harus berulang-ulang ditegaskan bahwa kalau nggak amat sangat perlu banget, jangan mudik, jangan pulang kampung gitu ya. Makin berkerumun walaupun sekarang Indonesia terkontrol, ada risiko membentuk penularan-penularan, kemudian membuat sebaran. Tolong diingat, itu beberapa waktu yang lalu ada takziah. Takziah kan itu ibadah, kita ingin mendoakan yang meninggal. Ternyata maksud baik itu dan ajaran agama itu yang bagus sekali itu ternyata tidak bisa menangkal virus yang mau masuk. Terjadilah klaster, ada berapa tuh 75 orang atau berapa di sekitar Jogja. Jadi intinya demikian pula kita juga tahu di gereja ada, di wihara banyak penularan. Nah seperti di pesantren, jadi intinya kita kondisi bagus, kita longgarkan, setuju, namun tidak boleh euforia, tidak boleh terlalu pede. Over pede itu berbahaya buat siapapun, sehingga tetap harus waspada. Kalau dengan waspada, saya kira Indonesia yang sekarang bisa dikatakan jempol. Oke, pandemi masih ada, harus tetap hati-hati, dan kita setelah ini akan berbicara seputar kesiapan fasilitas kesehatan seperti apa Prof untuk menghadapi gelombang ketiga ini, dan kemudian juga terkait dengan vaksinasi. Kita harus jeda dulu, tetap di JPM